Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 18 Desember 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polri mendapatkan penghargaan lembaga negara non-kementerian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kadifhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho hari ini memimpin apel Satgas Humas Operasi Lilin 2024. Kakor Polri Irjen Pol Aan Suhanar melakukan pengecekan kesiapan Comment Center kilometer 29 di JR Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai dan juga dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Sulteng, TNI Polri bersinergi melakukan patroli gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Patroli gabungan dipimpin Mayor CPM Marioto selaku Wadan dan POM 132 didampingi AKP M. Fadli selaku PLT Kaur Binplin Subdit Provos Polda Sulteng serta personel dari Subdit Provos Polda Sulteng serta POM AD, AL dan POM AU Sulteng. Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Pol Roy Satya Putra dalam keterangannya menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada personel TNI Polri yang melanggar aturan dengan memasuki THM, mencegah peredaran narkotika di tempat hiburan dan mencegah terjadinya keributan atau perselisihan yang dapat merusak citra institusi. Patroli gabungan menyasar 5 tempat hiburan malam yang terletak di wilayah Kota Palu, di mana hasilnya petugas tidak menemukan adanya personel TNI Polri yang terlibat pelanggaran di lokasi THM. Ini merupakan kegiatan harmonisasi dalam arti kata di dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Tentunya kita tidak menginginkan adanya friksi atau gesekan antar instansi, sehingga diperlukan adanya sinergitas atau kerjasama antara POM TNI dengan Propam Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan patroli bersama dengan sasaran tempat hiburan yang ada di Kota Palu, yang sasarannya adalah personil kepolisian maupun TNI yang berada di tempat hiburan malam yang tidak semestinya atau tidak dalam rangka pelaksanaan tugas. Hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan pengecekan di beberapa lokasi tempat hiburan malam tidak ditemukan anggota Polri maupun TNI yang sedang berada di tempat hiburan. Demikian juga pada saat dilakukan pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya peredaran penyalahgunaan narkoba di beberapa tempat hiburan yang dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat memusnahkan barang bukti tindak pidana berupa ganja kering seberat 263 kg yang dihadiri Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Prabowo Santoso. Dan berikut laporan reporter Bithumas Polda Sumbar Brigadir Breta Suci Stefani. Polda Sumbar gelar pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika jenis ganja sebanyak 263 kg pada Jumat 13 Desember 2024 di Padang, Sumatera Barat.
Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika jenis ganja sebanyak 263 kg. Kegiatan ini dilaksanakan di Krematorium HBT Kota Padang. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Irwasda Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Prabowo Santoso SIK MH, Dirres Narkoba, Dirtahti Polda Sumatera Barat, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam sambutannya, Irwasda Polda Sumatera Barat membacakan sambutan Kapolda Sumbar, mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan energi yang telah terjalin selama ini, khususnya dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Irwasda Polda Sumbar juga menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu bukti keseriusan Polda Sumatera Barat sekaligus salah satu bentuk transparansi dalam proses penyidikan kepada masyarakat. Kita ngikutin kemarin dari BSN, dilihat juga karena ini jumlahnya banyak. Kalau kita menggunakan yang manual, mungkin yang menggunakan kemungkinan asapnya kita para peserta undangan yang hadir menghirup asap ganjanya sangat besar. Di krematorium ini mereka sudah punya sistem pengapian yang bisa dalam suhu, kemudian si hasil asapnya itu disaring lagi. Tadi saya mendapat penjelasan si asapnya nggak keluar ke atas, jadi mungkin diproses bagaimana prosesnya si asap tidak keluar. Jadi mungkin nanti ada proses penguapan atau pengembunan saya nggak ngerti di kita. Jadi secara sisi dari kesehatan malah lebih bagus. Polda Sumbar juga berharap kerjasama yang sudah terjalin terus dapat ditingkatkan dalam pemberantasan peredaran narkotika serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Polres Metro Jakarta Pusat bersama tim gabungan melaksanakan proses ekshumasi di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terhadap jasad bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih guna memastikan identitas bayi melalui uji DNA. Tim gabungan yang terdiri atas instalasi kedokteran forensik RS Bayangkara dan Pusdokes Polri membongkar makam bayi yang terletak di Blok A1 102 nomor 54 disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan RSI Cempaka Putih. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa langkah ekshumasi ini dilakukan sebagai bentuk penyidikan sekaligus memberikan kepastian status bayi kepada orang tuanya melalui uji DNA. Sejak awal penyidikan, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan RSCI Cempaka Putih untuk mengumpulkan bukti administratif yang dapat memastikan identitas bayi, memeriksa rekam CCTV, bidan, perawat, serta saksi terkait kejadian-kejadian di rumah sakit. Untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada dua kemungkinan. Apakah itu benar, ya, sesuai hasil tes DNA, apakah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Kami juga menginformasi bahwa pada hari yang sama itu ada 4 yang dilahirkan di sana. Nah, tentunya tahap awal ini akan menjadi kunci utama secara saintifik untuk mengatakan bahwa memang itu adalah anak dari orang tuanya. Nah, sehingga kami tentunya juga terima kasih dari KPAI juga terus mensupport kami sehingga kami terus melaksanakan kegiatan sampai nanti apakah ada faktor terhadap kelalaian, apakah ada tata laksana rumah sakit yang mungkin tidak tepat. Nah, tentunya akan ditentukan nanti hasil dari tes DNA yang dilaksanakan oleh instalasi forensik ataupun dari rumah sakit. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar gas bersubsidi beromset miliaran rupiah dengan modus mengoplas LPG subsidi tabung 3 kg ke LPG non-subsidi tabung 12 kg di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
berdasarkan laporan dari masyarakat, Polres Sukabumi Kota berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dengan melakukan penggerebekan 2 lokasi atau gudang penyuntikan atau pengoplosan gas bersubsidi di Kampung Cikujang, RT 15 RW 3, Desa Gunung Guru, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dalam penggerebekan tersebut, kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 354 tabung gas kosong ukuran 3 kilo, 131 tabung gas kosong ukuran 12 kilo, kemudian 2 tabung gas kosong ukuran 50 kilo, 5 tabung gas kosong ukuran 5,5 kilo, 11 tabung gas ukuran 12 kilo, 1 unit timbangan merek Isun, 30 buah regulator, 1 unit freezer merek Starcool, 1 unit kulkas merek LG, 1 unit kulkas merek Sharp, 12 pasang sarung tangan hitam, 1 karung plastik bekas, 1 unit timbangan merek Kalte, 3 potong pakaian kain lap, 1 kantong tutup segel warna kuning, 1 kantong tutup segel warna putih, 1 kantong tutup segel warna biru, 14 karet selat tabung gas, 5 buah obeng, 1 buah kursi plastik warna hijau, 1 unit mobil Suzuki Carry Nopol F8301 TP, 1 unit mobil Suzuki Carry Nopol F8917 PE. Sedangkan untuk para pelaku, baik itu pengelola, pemilik maupun pegawai sudah teridentifikasi dan saat ini masih dalam proses pengejaran. Untuk pasal yang disangkakan adalah mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, kemudian pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli gas bersubsidi dari agen resmi yang telah ditunjuk oleh Pertamina. Kami dari Pertamina SAS Area Sukabumi pada kesempatan kali ini bersama dengan gugus tugas menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Ibu Kapolres dan juga rekan-rekan dari Kapolres Kota Sukabumi dalam pengungkapan kasus oplosan LPG dari PSO atau subsidi ke non-PSO. Kami dari Masyarakat Migas memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang tingginya atas apa yang telah dicapai oleh para teman-teman dari pihak Polres Sukabumi Kota. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, jajaran unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat mengamankan seorang remaja berinisial HRS 16 tahun. Pelaku tindak asusila di depan umum berupa begal payudara karena alasan terpengaruh video porno. Tersangka HRS diketahui sudah melancarkan aksinya sebanyak 8 kali di wilayah Sawangan, Depok, dan Palmerah, Jakarta Barat. Kapolsek Palmerah, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Sugiran menjelaskan bahwa pelaku mengincar korban secara acak. Motifnya bukan wajah ataupun penampilan menarik, namun kecenderungan memilih wanita bertubuh gemuk sebagai target. Sementara itu, Kanit Reskrim
Polsek Palmerah, Jakarta Barat, AKP Rahmat Wibowo menjelaskan aksi becat pelaku terungkap setelah korban berinisial CF 14 tahun melaporkan perbuatan HRS ke polisi dan merasakan trauma mendalam akibat perbuatan pelaku. Berdasarkan TKP dan penyisiran CCTV, polisi menemukan identitas pelaku dan berhasil ditangkap di daerah Sawangan, Depok. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor dan jaket yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. 2 motor tersebut digunakan pelaku secara bergantian saat melakukan aksi begal payudara kepada korbannya. Karena usianya masih 16 tahun di bawah umur, sehingga kita tidak tampilkan Ibu ketiga monitor mungkin bahwasanya anak ini masih 16 tahun atas nama HRS. Nah, yang digunakan motor 2 itu hanya barang bukti motor 2 yang dipakai tiap hari. Nah, terus modusnya yaitu sambil naik motor ada orang sendiri kelihatan montok pegang. Jadi ini motifnya tidak wajah cantik ini. Jadi asal lihat kayak yang gemuk kayak saya ya unsurnya begitu dipegang. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai dan sebagai upaya mendukung kecerdasan dan kesehatan anak-anak di wilayah Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel menginisiasi program pemberian makanan sehat bergizi. Informasinya usai jeda berikut ini.